Dua pemain keturunan dari Liga Italia dan Inggris bersedia bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong punya amunisi baru. Shin Tae-yong berpeluang mendapatkan amunisi baru, pasalnya dua pemain keturunan bersedia membela timnas Indonesia. Pemain keturunan pertama yang bersedia membela timnas Indonesia adalah Nathan Chuaon. Kabar Nathan Chuaon berminat membela timnas Indonesia datang dari pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain tersebut memang tertarik dan itu naturalisasi ya, ujar Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers timnas U23 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024 Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, di Swiss Bell Hotel, Solo. Dan pemain tersebut memang sepakat, dan setuju mau ganti kewarganegaraan dirinya, ujarnya. Akan tetapi, Shin Tae-yong tidak gegabah memutuskan nasib pemain yang memperkuat klub kasta kedua Liga Inggris, Swansea City FC itu. Tetapi saya belum memutuskan sebelum saya melihat permainannya seperti apa, ujar Shin Tae-yong. Dan setelah itu dicek permainannya seperti apa. Nanti dibicarakan dengan Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Untuk keputusan akhirnya bakal dibicarakan nantinya, ujarnya. Nathan saat ini berkewarganegaraan Belanda, bek kiri 21 tahun itu memilih keturunan Indonesia dari kakek yang lahir di Semarang. Pemain kedua yang berminat membela timnas Indonesia adalah J.I.Z. J.I.Z saat ini memperkuat Venezia yang bermain di kasta kedua Liga Italia. Kabar J.I.Z berminat membela timnas Indonesia disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Selamat datang di Indonesia, J.I.Z, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, saat ini J bermain di Liga Italia, Venezia. J punya komitmen yang sama untuk membangun timnas menjadi lebih baik, bersama-sama kita ingin membawa Garuda mendunia. J.I.Z yang bisa bermain sebagai bek tengah dan gelandang bertahan itu memiliki keturunan Indonesia dari nenek ibunya. Viking FK bersurat ke PSSI, Sain Patinama perlu istirahat beberapa minggu usai batal bela timnas Indonesia. Sain Patinama perlu beristirahat selama beberapa minggu usai batal memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Laporan ini tertuang dalam surat yang diterima PSSI dari klub Sain Patinama, Viking FK. Sebelumnya, Sain Patinama sempat tampil penuh bersama Viking FK dalam laga pekan ke-21 Liga Norwegia melawan Vålerenga Fotball di Serbang Arena, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Sain Patinama tercatat menyumbang satu assist saat Viking FK bermain imbang 1-1 kontra Vålerenga Fotball. Pada menit ke-63, umpan yang dikirimkan Sain Patinama salah diantisipasi pemain lawan, Eneo Bitri. Jadi ada surat keterangan dari dokter klubnya Sain Patinama, ucap anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Endri Erawan, saat ditemui seusai peluncuran Liga 2 tahun 2023 sampai tahun 2024 di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Mengatakan bahwa Sain Patinama memang butuh beristirahat selama beberapa minggu untuk pemulihan, Endri Erawan. Bagi PSSI, keterangan yang dikirimkan Viking FK tersebut patut dihormati. Jadi kami percaya dengan kredibilitas timnya dia, tutur Endri. Selain Sain Patinama, terdapat 3 pemain lainnya yang juga tidak bisa diturunkan pada pertandingan melawan Turkmenistan karena cedera. Mereka adalah Yakob Sayuri, PSM, Yance Sayuri, PSM, dan Dimas Drajat, Persikabo 1973. Duel antara Timnas Indonesia vs Turkmenistan ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Sementara Timnas Indonesia sudah mulai menggelar pemusatan latihan, TC, di Surabaya sejak tanggal 4 September tahun 2023. Sain, Yakob, Yance, Dimas, 4 orang ini cedera di liga bersama klubnya masing-masing, kata pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Jadi kemungkinan besar absen pada pertandingan tanggal 8 September, sambung Shin Tae-yong. Alih-alih mengganti 4 pemain tersebut dengan wajah baru, Shin Tae-yong lebih memilih memboyong 3 pemain Timnas U23 Indonesia ke skuad Timnas Indonesia. Mereka adalah Alfeandra Dewangga, Doni Tri Pamungkas, dan Zaki Ashraf.
Ketiganya diketahui juga menjadi bagian dari Timnas U23 Indonesia yang kini tengah menggelar TC di Solo dalam rangka menatap kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 sendiri dijadwalkan bergulir pada 6-12 September tahun 2023. Di kualifikasi Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia menghuni grup K bersama Taiwan U23 dan Turkmenistan U23. Timnas U23 Indonesia baru mulai melakoni pertandingan pertama grup K kontra Taiwan U23 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Dilanjutkan menghadapi Turkmenistan U23 di venue yang sama, Selasa tanggal 12 September tahun 2023. Ya, Dewangga, Doni, dan Zaki nanti akan kembali ke Solo setelah dari Surabaya, kata asisten Timnas Indonesia, Nova Arianto. Potensi kelelahan bisa saja dialami Dewangga, Doni, dan Zaki. Pasalnya, jeda antara pertandingan FIFA Matchday melawan Turkmenistan dan laga menghadapi Taiwan U23 hanya sehari, tidak menutup kemungkinan Dewangga, Doni, dan Zaki akan diistirahatkan lebih dulu. Soal bermain atau tidak di pertandingan pertama kualifikasi Piala Asia U23 2024, yang tahu hanya Coach Shin Tae-yong, ujar Nova Arianto. Dia yang punya mekanismenya.